salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Chandra, mahasiswa pendidikan profesi guru angkatan 3 tahun 2023 dari LPTK Universitas Islam Sumatera Utara, Medan. Dan pada siang hari ini saya hendak melaksanakan video pembelajaran untuk uji kompetensi periode 2 tahun 2024 mata pelajaran PPKN di kelas 7 SMP swasta Maitreya Wela Kisaran. Ayo. Selamat siang semuanya. Siap untuk belajar hari ini? Siap, Sir. Oke. Semua hadir? Hadir, Sir. Bagus. Sebelum kita mulai, seperti biasa, mari kelas pimpin teman-temannya untuk berdoa agar kegiatan belajar kita hari ini diberkati Tuhan dan semua mendapatkan manfaat tentang wawasan, pengetahuan dan juga sikap. Silakan buka kelas. Berdoa selesai. Oke, terima kasih James untuk kelas. Dan hari ini kita akan melanjutkan materi pelajaran yang sebelumnya sudah kita lakukan tentang kebinekaan Indonesia. Siapa yang masih ingat apa arti kata bineka? Anyone? Beragama. Keragaman, perbedaan-bedaan boleh. Ada lagi yang lain? Nggak ada? Nggak masalah. Kebinekaan artinya keberagaman, perbedaan, dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini Senin 4 Maret adalah perhatiin, peserta didik mampu menghargai dan menjelaskan keragaman gender, suku, dan budaya Indonesia. Masih sama, nggak ada berubah ya, tentang gender, suku, dan budaya di Indonesia. Kemudian kedua, peserta didik mampu menghargai dan menjelaskan keragaman agama, ras, dan antar golongan. Bahkan kita kemarin sudah kemana? Yes, beberapa rumah ibadah. Nanti kita akan flashback. Kemudian peserta didik berkontribusi menjaga kebinekaan Indonesia sesuai dengan tingkat kemampuannya. Artinya apa yang kalian sanggup laksanakan, apa yang bisa kalian lakukan. Nanti kita ada diskusi di sini, oke? Dan berikutnya adalah khusus peserta didik kebutuhan khusus mengidentifikasi kebinekaan. Ini untuk teman kita yang spesial istimewa, Kenan, sama di kelas sebelah ada Bang Rifki, ya. Oke. Kemudian profil pelajaran Pancasila yang harus kita miliki dalam mempelajari kebinekaan Indonesia adalah berdasarkan kritis, gotong royong, dan berkebinekaan global. Dan model pembelajaran kita pada hari ini adalah diskusi. Kalau kemarin kan bikin proyek kan, kemudian studi kasus, masih ingat? Nah, hari ini kita cuma diskusi ilmiah, artinya berpikir kritis dan memberi solusi. Enggak cuma katanya kan kurasah kan jangan. Karena ilmiah, scientific, berdasarkan ilmu pengetahuan. Oke, dan lanjut. Ini kegiatan belajar kita yang sebelumnya. Masih ingat? Kelompok siapa ini? Angkat tangan. Nah, kesetaraan gender. Siapa nama perempuan hebat Indonesia? Tugas kalian siapa namanya? Yes, Ibu N. Eventin. Batik desainer ya. Oke. Ini siapa ini? Kelompok siapa? Tentang siapa profilnya? Ibu Sri. Siapa ini Ibu Sri Mulyani? Menteri Keuangan Indonesia. Bagus. Terus yang ini siapa kelompoknya? Angkat tanganmu. Siapa ini? Iya. Bukan. Ini yang bawah ya. Yang atas siapa? Jess Jordan. Ini siapa ini? Putri Aryani, artis. Bagus ya. Kemudian yang bawah adalah kakak siapa ini? Siapa namanya? Karina Joy. Siapa itu Karina Joy? Penemu vaksin COVID-19 mereknya AstraZeneca. Oke. Dan ini yang sebelumnya juga kita lakukan. Oke.
Oke, nampak jelas. Di mana nih? Gereja ya. Gereja mana nih? Oke, nampak jelas? Atau saya ulangi sekali lagi? Sekali lagi ya. Oke. Oke, saya ulangi sekali lagi. Perhatiin. Sebutkan nama tempat ibadah yang kemarin kita kunjungi. Ini? Gereja Protestan. Bagus. Ini? Vihara Maitreya. Bagus. Ini? Masjid Al-Huda. Betul. Kita sama Ustadz ya kan? Ini dalam ruang masjidnya. Ini? Lenteng Pintu 12. Bagus. Nanti masih ingat semua. Ini? Masih 3 peserta. Ini? Gereja Katolik. Bagus. Ini. Oke. Siapa masih ingat salam Pancasila? Salam Pancasila. Salam Pancasila. Bagus. Oke. Nah, dari 6 rumah ibadah ini mana yang berkesan sama kalian? Ada yang mau angkat tangan? Gereja Katolik. Gereja? Katolik. Kenapa? Karena suasananya bagus. Suasana dalamnya Sangat megah. bagusnya dalam arti tenangnya atau Dekorasi. dekorasinya ya. Berarti dalam ruangan ibadahnya nyaman. Ada lagi yang mau berpendapat mungkin beda sama gereja Katolik ada? Kakak? Silakan. Masjid. Kenapa? Iya, suasananya tenang, Tenang dan khusyuk beribadah ya. Bagus. Ada lagi yang lain? Yang masuk kelenteng kemarin ingat nggak? Kalau masuk pintu sembayangnya, kaki apa yang duluan pertama masuk? Tancapkan dupa harus pakai tangan kiri. Terus kalau di gereja Katolik ketika masuk bagaimana? Ya, memberi salam, buat tanda salib di dada ya kan? Baru bertelut dan berdoa sejenak. Bagus. Nah, ini untuk observasi rumah ibadah sudah kita lakukan. Dan anak-anak, ini yang paling mendasar untuk saat ini. Lihat kita semuanya merdeka. Kita sebagai individu memiliki kebebasan. Kita memiliki kemerdekaan. Dan kita beragam. Oke? Di awal-awal kita sudah belajar tentang keragaman suku. Ibra suku apa? Masih ingat? Jawa. Jelin? Tionghoa. Manuk? Batak. Ya kan? Lihat, ini keragaman yang benar-benar nyata sama kita. Sehari-hari kita jumpai. Tidak mengada-ngada dan tidak usah imajinasi. Sekitar kita ada. Dan kita setara. Artinya memiliki posisi dan kedudukan yang sama. Tidak ada perbedaan. Contoh yang nyata apa? Contoh yang nyata bahwa kita setara atau apa? Warna darah kita apa? Ada yang beda-beda? Ada yang warna darahnya pink, kuning, putih. Berarti semuanya sama ya warna darah kita. Nah, terus Manu ayahnya bankir, kerja di bank.
Jelin, bapaknya punya sawit. Darren, bapaknya wirausaha. Oke? Semuanya punya waktu satu hari berapa jam? Berapa? 24 jam. Yakin? Kak Partede mamanya sebagai guru, waktu satu hari berapa jam? Satu hari dia punya waktu berapa jam? Berapa mama satu hari? 24. Papa buka toko, dia punya satu hari berapa jam? Semua sama. Pacar juga punya 24 jam dalam satu hari. Itu bukti bahwa kita tuh setara oleh Tuhan. Dan dalam keragaman tersebut jangan ada yang menghakimi. Lihat. Nah, meskipun ke teman-teman kita yang istimewa yang duduk di kursi roda, yang anggota badannya tidak sempurna seperti kita harus hormati. Itu kebinekaan. Itu tadi tujuan pembelajaran kita. Mampu melaksanakan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika sesuai tingkatannya. Tidak mengejek, tidak merendahkan. Dan berikutnya adalah kita ada karena keberagaman dan kita bersatu dalam kebinekaan. Lihat gambar animasinya pada periode ini. Bahkan wanita ini rambutnya merah juga. Kita terima aja selama dia nggak mengganggu. Selama itu sesuai dengan peraturan. Kita sudah belajar nilai dan norma di sebelumnya. Jadi dalam keberagaman itu sangat indah. Jangan ada yang memaksakan. Oke? Pertanyaannya, apa yang dapat saya lakukan untuk menjaga kebinekaan Indonesia? Ada yang mau coba menjawab? Apa yang kalian sanggup lakukan supaya Indonesia ini tetap harmonis, tetap tertib semuanya, damai? Silakan Jen, berdiri. Saling menghargai, tidak beda-beda teman. Bagus Jen, silakan duduk. Ada lagi yang lain? Yang coba silakan. Ada? Kakak. Saling menghormati perbedaan pendapat. Boleh. Ada lagi yang lain? Kak, Darren? Yang bisa kamu lakukan untuk menjaga kebinekaan Indonesia? Untuk kelas ini aja deh, kira-kira gimana? Belum terpikirkan? Oke, kakak. Tidak menjelek-jelekan orang lain. Bagus. Meskipun mungkin postur badannya agak kecil, ya, atau tulisan tangannya kurang rapi, jangan jelekin. Jordan. Penting mas sekarang perbedaan selagi tidak merugikan. Menerima perbedaan selama tidak merugikan. Boleh. Contohnya nih, kita mau dekorasi dalam ruang kelas. Banyak perbedaan pendapat. Saya yang cewek biasanya saya mau temanya Blackpink. Contoh. Yang laki-laki mau temanya Power Rangers. Boleh diskusi, cari musyawarah. Oke? Itu maksudnya perbedaan. Ada lagi yang lain? Tidak membeda-bedakan agama. Tidak beda-bedakan agama. Bagus. Agamamu untukmu, agamaku untukku. Jangan banding-bandingkan. Karena semua ajaran agama mengajarkan hal yang baik, hal yang mulia. Ada nggak agama yang lain yang ngajarin kamu boleh ambil barang orang lain bawa pulang pakai sendiri? Ada nggak? Di Kristen ada nggak seperti itu? Pemeluk agama Buddha ada nggak seperti itu? Yang agama Muslim ada nggak seperti itu ajarannya? Nggak ada. Semua ajaran kebaikan, menolong orang yang kesusahan. Benar? Benar kan? Doakan orang tua. Betul? Kemudian memberi dengan ikhlas. Jangan harapkan bantuan ketika kita memberi sumbangan. Ada lagi yang lain yang dapat kamu lakukan untuk menjaga kebinekaan Indonesia? Contoh di sana terjadi bencana alam. Apa yang dapat kita lakukan? Memberi sumbangan. Bagus. Terus yang paling sederhana apa? Yes, bagus. Memberikan doa kepada Tuhan supaya menjaga mereka semua selamat, sehat. Oke? Nah, berikutnya adalah kesimpulan pelajaran kita pada hari ini tentang kebinekaan Indonesia, dari suku,
mengidentifikasi rumah-rumah ibadah, agama, antar golongan. Bahkan yang terakhir ini tahu kan, kita baru saja melaksanakan pemilu kan? Siapa pemenangnya? Presiden? Bapak siapa? Yang menang belum secara resmi ya. Masih penghitungan sementara, yang unggul adalah Pak Prabowo. Belum resmi, kita menunggu keputusan dari KPU, Komisi Pemilihan Umum, sebagai juri dari pemilunya. Itu suatu antar golongan. Ya. Kesimpulannya apa, anak-anak? Yang bisa kamu lakukan tentang kebinekaan Indonesia? Apa kesimpulannya tadi? Bahwasanya itu, ini Pak saya kasih petunjuk ini. Kenapa dengan Bhinneka Tunggal Ika? Itu nyata adanya. Lihat, Bang Arga, badan besar, pendiam orangnya. Tapi ketika dia menulis, tulisan tangannya cantik. Oke, lihat Ibra, badan besar, tapi ketika olahraga atletis. Oke, Kak Pardede, lihat kacamatanya hitam, kacamatanya besar kacanya, tapi jago melukis. Dan semua orang punya kelebihan dan punya kekurangan. Kelebihannya contohin, kekurangannya jangan dibahas, jangan diungkit. Bahkan sebagai teman yang baik, kalau kamu dapat tutupin kekurangan temanmu, kamu adalah seorang sahabat yang baik. Oke? Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil dari beberapa pendapat, bahwasanya Bhinneka Tunggal Ika adalah panduan hidup yang tepat dalam keanekaragaman Indonesia. Mau yang beda etnis, beda golongan, beda agama, cocoklah itu Bhinneka Tunggal Ika. Bersatu, berbeda-beda tetapi satu juga. Sederhana. Dan tidak ada di negara lain di dunia ini yang punya filosofi seperti ini. Oke? Nah, sebagai penutup, perhatikan di sini.
yang dibilang. Apa tadi kalimat pertamanya? Bisa nggak kita minta dilahirkan sebagai orang Amerika? Bisa nggak kita negosiasi sama Tuhan? Apa mamamu pada saat mengandung pesan dari Shopee kah? Bisa? Nggak bisa ya. Jadi ingat, perbedaan itu nyata, ada di sekitar kita. Dan jangan jadikan perbedaan itu sebagai perselisihan, tapi jadikan sebagai kekuatan, modal untuk membangun masa depan yang lebih cemerlang. Oke? Ada pertanyaan nggak sebelum kita tutup sesi hari ini? Ada? Kalau nggak ada, untuk bab berikutnya tentang budaya lokal dan nilai-nilai penuh kebermanfaatannya dibaca di rumah, bukunya dibaca. Kalau ada pakai smartphone, googling, biar nanti ketika kita masuk pembahasan modul ajar tersebut, anak-anak sudah ada sedikit gambaran apa materi. Oke? Ini mau diulangi lagi, terakhir? Cukup? Cukup ya? Oke. Terima kasih untuk partisipasi dari anak-anak hari ini yang sudah tertib, jaga fokus, dan juga berinteraksi memberi pendapatnya. Ingat, secara teori kalian semuanya sudah sangat bagus. Secara teori kalian semua sudah bagus. Yang kita butuhkan adalah praktek nyatanya. Oke, jadi perbedaan itu sikapi dengan bijak, jangan jadi berselisih, jangan jadi bertengkar, tapi dengan kekuatan. Terima kasih untuk hari ini. Tetap jaga kesehatan, tetap jadi anak berbakti di rumah, dan sepertinya ingat harus baca-baca lagi banyak pelajaran supaya tambah ilmu firman. Oke, sampai jumpa semuanya, dan semoga bermanfaat untuk yang menyaksikan video pembelajaran untuk uji kompetensi pendidikan profesi guru KBG 2 tahun 2024. Terima kasih.